Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Sela Dwi Noviani dari perwakilan kelompok 1 selaku moderator. Kami kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang bunga tunggal dengan mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Aulia Masruroh MPD. Adapun anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Titi Sugiyarti dengan NPM 2019-13-500-012. Yang kedua ada Shiraj Nizam Hawari dengan NPM 2019-13-500-033. Yang ketiga ada Romula dengan NPM 2019-13-500-063. Yang keempat ada Nurul Fikri 2019-13-500-165. Yang kelima Sheila Dwi Noviani 2019-13-500-166. Yang keenam ada Putri Ayuni Alstari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Sela Dwi Noviani selaku moderator dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang bunga tunggal mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Aulia Masruroh MPD. Adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama ada Titi Sugiyarti, yang kedua ada Shiraj Nizam, yang ketiga ada Romula, yang keempat ada Nurul Fikri, yang kelima ada saya sendiri, Sheila Dwi Noviani, yang keenam ada Putri Ayuni Alstari, yang ketujuh ada Yuhanda Rizkia Salawati, yang kedelapan ada Ronti Suryani, yang kesembilan ada Salsabila Nadiar, yang kesepuluh ada Fani Fadila, yang kesebelas ada Mumtaz Dwi Asrini. Oke, kita akan lanjut ke slide 1. Mari kita simak bersama. Oke, di slide 1 ada pengertian bunga tunggal. Sebenarnya apa sih bunga tunggal itu? Kita langsung bisa lihat di slide berikutnya. Bunga tunggal. Secara umum, bunga adalah uang yang dibayarkan atau penggunaan uang. Bunga biasanya dituliskan sebagai persentase. Dalam pengertian yang lebih luas, ketika seseorang meminjam uang kepada pihak lain, dia harus mengembalikan uang itu, dan biasanya ditambah dengan biaya tambahan atau yang disebut juga bunga. Bunga juga merujuk pada definisi uang yang didapatkan apabila menabung uang di bank. Ketika seseorang menabung sejumlah uang kepada pihak bank, dia akan memperoleh uang tambahan atas penggunaan uang tersebut. Uang tambahan inilah yang disebut bunga. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal tetapan. Besarnya bunga berbanding senilai dengan presentasi dan lama waktunya dan umumnya berbanding senilai pula dengan besarnya modal. Ada dua jenis bunga, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Contoh, seorang pedagang meminjam uang di bank sebesar 1 juta dengan perjanjian bahwa uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan uang pengembalian sebesar 1.200.000 rupiah. Uang sebesar 1 juta rupiah disebut modal, sedangkan uang yang merupakan kelebihannya yaitu 200.000 rupiah disebut bunga atau jasa. Perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal dihitung berdasarkan modal yang sama setiap periode, sedangkan bunga majemuk dihitung berdasarkan modal awal yang sudah ditambahkan dengan bunga. Dalam rumus dasarnya, bunga tunggal menerapkan periode menabung yang dikalikan, sedangkan bunga majemuk adalah periode yang dipangkatkan. Pada rumus bunga majemuk, bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok setiap akhir periode. Hal ini akan menambahkan nilai pokok baru dan menjauhi besaran modal. Hal tersebut tidak berlaku pada bunga tunggal. Rumus bunga tunggal.
Perhitungan-perhitungan dalam bunga tunggal. Dalam perhitungan bunga tunggal biasanya digunakan simbol-simbol berikut. M besar sama dengan modal atau pokok pinjaman. B besar sama dengan besar bunga. B kecil sama dengan suku bunga dalam persen untuk 1 tahun. T kecil sama dengan periode pinjaman. Rumus: bunga sama dengan modal dikali persentase bunga dikali waktu. Atau B besar sama dengan M besar dikali B kecil kali T kecil. Kita masuk ke contoh soal pertama. Soalnya itu, jika uang sejumlah 50 juta ditabung selama 3 tahun pada bunga 4,5%, berapakah bunga tunggal yang didapat? Sebelum menjawab, kita tulis terlebih dahulu yang diketahuinya. Diketahui, jika uang sejumlah 50 juta, 50 jutanya itu sebagai modal. Modalnya sama dengan 50 juta. Selama 3 tahun, 3 tahunnya sebagai waktunya. Waktu peminjamannya selama 3 tahun. Pada bunga 4,5%. 4,5% sebagai suku bunga persentase per tahunnya. 1 tahunnya yaitu 4,5%. Yang ditanya, berapakah bunga tunggal yang didapat? Berarti yang ditanya, berapakah B-nya? Nah, kita bisa langsung menjawab menggunakan rumus sebelumnya, di mana bunga sama dengan modal dikali suku bunga dalam 1 tahun dikali waktunya. Maka B bunga sama dengan modalnya sudah diketahui 50 juta dikali suku bunganya berapa? 4,5% dikali waktunya, tinggal dimasukin saja 3. Maka bunganya sama dengan 50 juta dikali 4,5% menjadi 0,045 dikali 3. Hasil akhirnya bunga sama dengan 6.750.000 rupiah. Jadi bunga tunggal yang didapat sebesar 6.750.000 rupiah. Dapat sebuah soal yaitu Andi menabung di bank sebesar 2 juta dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Pada saat diambil, uang Andi menjadi 2.080.000 rupiah. Berapa lama Andi menabung? Nah, kita ketahui bahwa M atau modalnya itu dia 2 juta rupiah. Dan tabungan akhirnya, kita tulis akhirnya itu menjadi 2.080.000 rupiah. Dan suku bunga tunggalnya 6% atau P sama dengan 6% atau 6/100. Yang ditanya berapa lama Andi menabung atau T periodenya. Nah, dijawab caranya kita cari dulu berapa besar bunga yang diterima Andi. Caranya akhir dikurang awal, yaitu bunga sama dengan akhir dikurang awal. Akhirnya yaitu 2.080.000 rupiah dikurang 2 juta. Maka besar bunga yang diterima Andi sebesar 80.000 rupiah. Lalu untuk mencari lama Andi menabung, kita menggunakan rumus B sama dengan P dikali T per 12 dikali M. Nah, B ini kita ketahui 80.000 rupiah sama dengan P nya itu 6/100 dikali T per 12 dikali M modalnya itu 2 juta. Ini bisa kita coret. Maka 80.000 sama dengan 1 itu 4 T.
maka ini bisa kita coret ya. Maka T sama dengan 8, berarti jadi lama Andi menabung adalah 8 bulan. Jenis-jenis bunga tunggal. 1. Bunga tunggal setoran tunggal. Artinya, penabung menabung hanya sekali di awal periode. Setelah itu, terus dibungakan selama beberapa periode. Besarnya bunga dinyatakan dalam bentuk persen dan disebut sebagai suku bunga. Suku bunga itu sendiri adalah perbandingan antara bunga dengan modal dalam satuan waktu tertentu, bulan atau tahun. Sehingga suku bunga per tahunnya dinyatakan dengan rumus suku bunga sama dengan bunga dibagi pinjaman mula-mula dikali 100%. Jika diketahui suku bunga tunggal, maka dalam menghitung modal akhirnya menggunakan rumus M sama dengan MO kurung buka 1 ditambah N dikali I kurung tutup, atau M sama dengan MO kurung buka 1 ditambah N dikali B. Keterangannya, M merupakan modal akhir, MO merupakan modal awal, N merupakan lama atau waktu pinjaman, B dan I merupakan persentase bunga tunggal. Contoh soal. Yang pertama, diketahui modal pinjaman sebesar 1 juta rupiah dengan bunga sebesar 2% per bulan, maka setelah 5 bulan modalnya adalah. Nah, dari sini kita dapat mencari M sama dengan MO dikali 1 ditambah N dikali I, sehingga didapatkan menjadi MN sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 5 dikali 2%, sehingga hasilnya menjadi 1.100.000. Contoh soal yang kedua, jika modal awal sebesar MO dan diketahui jumlah bunga tunggalnya B, maka persentase bunga tunggalnya adalah B sama dengan B besar per MO dikali 10%. Contoh soal yang ketiga, diketahui bunga tunggal sebesar 50.000 untuk modal pinjaman sebesar 1 juta, maka persentasenya adalah B sama dengan 50.000 dibagi 1 juta dikali 100%, hasilnya menjadi 5%. Bunga tunggal setoran berulang, artinya penabung tidak hanya menabung di awal periode, tetapi konsisten dalam jumlah yang sama di setiap periode penabungan. Sehingga suku bunga per tahunnya dinyatakan dengan MN sama dengan setengah N dikali NB ditambah B ditambah 2 dikali A. Keterangannya, M1 sama dengan besar uang yang dikembalikan setelah satu periode. MN besar uang yang dikembalikan setelah periode tertentu. Sedangkan N periode menabung, B-nya bunga, A-nya itu setoran setiap bulan. Di sini ada contoh soal. Bagas menginvestasikan dana di bank sebesar 3 juta tiap bulan sebanyak 15 kali. Suku bunga tunggal bank sebesar 12% per tahun. Berapakah besar dana di akhir periode? Cara menjawabnya diketahui A-nya itu sama dengan 3 juta. N-nya itu sama dengan 15 kali atau lama pinjaman. B-nya itu sama dengan 12% atau sama dengan 0,12. Yang ditanya, berapakah besar dana di akhir periode atau MN? Jawabnya menggunakan rumus MN sama dengan 1/2 dikali N kurung buka
N dikali B ditambah B ditambah 2 dikali A. MN sama dengan 1/2, N itu kita ganti 15 kurung K, N-nya kita ganti 15 juga, B-nya kita ganti 0,12 per 12 bulan, ditambah 0,12 per 12 bulan, ditambah 2 dikali 3 juta. MN sama dengan 7,5 kurung buka 15 dikali 0,12 dibagi 12 sama dengan 0,01 ditambah 0,01 ditambah 2 dikali 3 juta. MN sama dengan 7,5, 15 dikali 0,01 itu 0,15 ditambah 0,01 ditambah 2 dikali 3 juta. MN sama dengan 7,5 dikali kurung buka 0,15 ditambah 0,01 ditambah 2 itu hasilnya 2,16 dikali 3 juta. MN 7,5 dikali 2,15 dikali 3 juta itu hasilnya 48.600.000 rupiah. Dan ini hasil akhirnya dengan caranya. Berikutnya adalah suku bunga tunggal dalam I%. Yang pertama, setelah T tahun, besar bunga adalah dirumuskan sebagai B sama dengan M dikali I dikali T per 100. Yang kedua, setelah T bulan, besar bunga adalah dalam 1 tahun sama dengan 12 bulan, dirumuskan sebagai B sama dengan M dikali I dikali T per 1200. Yang ketiga, setelah T hari, besar bunga adalah 1 tahun sama dengan 360 hari. Dirumuskan sebagai B sama dengan M dikali I dikali T per 36.000. Dan yang keempat, setelah T hari, besar bunga adalah dalam 1 tahun sama dengan 365 hari. B sama dengan M dikali I dikali T per 36.500. Yang ditanya masa gak jelas banget Mam, lagi kuliah sempet-sempetnya ganti daster, sebentar ya panas yang banget, ditanya adalah berapa jumlah uang yang harus dikembalikan bagus dengan rumus I sama dengan modal awal ditambah di sini kita ketahui bahwa rumus I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 12. Kita masukkan nilainya. M sama dengan 1 juta dikali P nya 8%, 8 per 100 dikali T atau periode pinjaman 10 bulan per 12. Ini 10 bulan per 12 bulan, artinya 10 dibagi 1 tahun, 10 bulan dibagi 1 tahun, maka kita akan mendapatkan hasil 66.666,67 rupiah. Maka ada anak bayi lagi. Sumpah salah ya, minum obat itu udah tidur mulu. Maka besar diganti obatnya yang tadi racikan bunga nggak bisa tidur katanya, bangun jam 3 pagi
sampai pagi lagi nggak tidur. yang Salah juga. harus Salah juga. Aku jadi sama suamiku ketawa aja. Kemarin tidur terus katanya. Sama dengan bunga modal akhir ditambah bunga sama dengan 1 juta ditambah 66.666,67 rupiah. Berarti duit yang harus dikembalikan adalah 1.666.666,67 rupiah. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi aku masak. Oke, di slide berikutnya ada contoh soal lagi. Hitunglah jumlah modal akhir dari modal sebesar 10 juta rupiah yang akan dipinjamkan selama 3 tahun dengan suku bunga tunggal 1% pada setiap triwulan. Jawab, sebab di atas tertera bunga akan diberikan pada setiap triwulannya, maka N sama dengan 3 tahun per 3 bulan, atau N sama dengan 3 tahun itu kan 3 dikali 1 tahun ada 12 bulan, maka 3 kali 12 per 3, maka 36 per 3 sama dengan 12, maka N yang didapat adalah 12. Sehingga selama 3 tahun akan berlangsung 12 kali pembayaran bunga. Jadi besarnya modal akhir ialah sebesar, kita tulis rumusnya dulu, M sama dengan MO dikali 1 ditambah N dikali I, tutup kurung. Kita tulis M sama dengan MO itu adalah modal, yaitu 10 juta rupiah. Kita kalikan 1 tambah N yang kita dapat adalah 12, lalu dikalikan 1%, atau bunga yang kita yang tertera di soal adalah 1%. Lalu M sama dengan 10 juta dikali 1 tambah 12 kali 1%, yaitu jadi 12%. M sama dengan 10 juta 1 ditambah 12 per 100, maka dapat M sama dengan 10 juta, kita samakan penyebutnya, maka 100 plus 12 10 juta 112 per 100. Nah, ini kita bisa coret 0 2, maka tersisa 1, 2, 3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5. Maka hasil yang didapat adalah 11.200.000. Sehingga besarnya modal selanjutnya persen di atas dan di bawah 100. Persen di atas 100, untuk menentukan P% di atas 100 dari modal M dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama rumusnya P per 100 plus P dikali M. Cara yang kedua rumusnya P per 100 plus P sama dengan P per 100 per 100 plus P per 100 ditambah P per 100 per 1 plus P per 100. Dan untuk persen di bawah 100, untuk menentukan P% di bawah 100 dari modal M dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama rumusnya P per 100 min P dikali M, dan cara yang kedua rumusnya P per 100 min P sama dengan P per 100 per
100 min P per 100 ditambah P per 100 per 1 min P per 100. Dengan keterangannya, P adalah suku bunga dan M adalah modal. Oke, pada slide ini kita akan membahas tentang diskonto. Apa itu diskonto? Mari kita lihat di slide berikutnya dan kita simak. Oke, diskonto adalah bunga yang dibayarkan oleh peminjam pada saat menerima pinjaman atau biasa kita kenal dengan sebutan uang yang dibayar di muka atau pembayaran di awal pada saat peminjaman. Rumus diskonto. Diskonto dari nilai akhir dituliskan dengan rumus D sama dengan P per 100 dikali NA dikali T per K, atau diskonto dari nilai akhir bisa berupa D sama dengan P per 100 dikurang P dikali NT dengan keterangan D sama dengan diskonto, P sama dengan suku bunga diskonto, NA sama dengan nilai akhir, NT sama dengan nilai tunai, T sama dengan waktu pinjaman, dan K sama dengan 1 tahun atau 12 bulan atau 360 hari. Suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem diskonto 14% per tahun dan akan dikembalikan dalam waktu 1,5 tahun jika modal yang diterima peminjam di awal periode adalah Rp5.135.000. Tentukan 1. Nilai diskontonya, kedua besar pinjaman yang harus dikembalikan saat jatuh tempo, diketahui NT atau nilai tunai sama dengan Rp5.135.000 dan T atau waktu periode 1,5 tahun. Total suku bunga 14% dikali 1,5 sama dengan 21% sehingga P sama dengan 21. P adalah suku bunga diskonto. Ditanya nilai diskontonya. D sama dengan P per 100 dikurang P dikali NT atau nilai tunai sama dengan 21 per 100 dikurang 21 dikali 5.135.000 sama dengan 21 per 79 dikali 5.135.000 sama dengan 1.365.000. Kedua, nilai akhir. Nilai akhir sama dengan nilai tunai ditambah diskontonya sama dengan 5.135.000 ditambah 135.000 sama dengan 6.500.000 rupiah.